Salve Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Sabtu 13 Januari 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sejak tahun 1998 bangsa kita mengalami perubahan cara pemilihan pemimpin atau presiden. Sejak saat itu kita mengenal pemilihan langsung untuk pemimpin negara kita. Pemimpin negara atau presiden kalau dalam sistem kerajaan disebut juga sebagai raja. Namun karena kita sebagai negara yang demokrasi, kita tidak memilih raja tapi memilih seorang presiden. Setiap menjelang pemilihan presiden, biasanya akan muncul ide-ide atau prasyarat dari masyarakat, dari kelompok masyarakat, dari partai-partai. Sosok yang bagaimanakah yang akan dipilih, yang akan dicalonkan menjadi presiden yang baru? Ada sebagian mengatakan dibutuhkan sosok pemimpin yang pluralis. Ada yang mengatakan dibutuhkan sosok pemimpin yang mempunyai hubungan bagus dengan negara-negara luar. Ada juga yang berpendapat dibutuhkan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dan tak lupa ada juga sebagian masyarakat mengatakan hendaknya pemimpin itu yang tampan, yang handsome, yang menarik bila dilihat. Semua itu adalah syarat-syarat yang baik. Namun sesungguhnya ada satu syarat yang sangat dibutuhkan, yaitu seorang pemimpin yang takut dan tunduk akan kehendak Allah. Sebab sesungguhnya seorang pemimpin atau raja atau presiden harus menjadi representatif Allah dalam memimpin umat, memimpin rakyatnya, agar dia tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang dalam melakukan kepemimpinannya. Dalam bacaan hari ini, di bacaan pertama dalam kitab 1 Samuel, bagaimana Saul diangkat menjadi raja pertama orang Israel. Walaupun sebelumnya sudah ada Samuel pemimpin mereka, namun raja yang diminta oleh bangsa Israel adalah raja yang diharapkan memimpin mereka seperti raja-raja bangsa lain, bukan yang seperti Samuel. Nah, bagaimana Saul yang semula tidak dikenal akhirnya dipersiapkan Allah untuk menjadi raja pertama bagi orang Israel. Dia adalah sosok yang tampan, keturunan dari keluarga yang kaya raya. Dia dapat memimpin bangsa Israel seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel itu sendiri. Walaupun nanti akhirnya Saul juga mengalami kegagalan
Karena pada cerita selanjutnya, Saul mulai memimpin bangsa Israel dengan sekehendak hatinya saja, lupa akan kehendak Allah. Tapi dalam bacaan hari ini, kita melihat bagaimana Saul bisa dipilih, ditentukan oleh Allah menjadi raja bagi orang Israel. Dan dalam bacaan Injil hari ini, saat Yesus lewat, dia bertemu dengan orang Lewi, pemungut cukai, yang tak diduga dan tak disangka. Yesus mengatakan kepada orang Lewi itu bahwa ia akan singgah ke rumahnya. Dan benarlah Yesus singgah ke rumah orang Lewi itu dan makan di sana. Melihat peristiwa ini, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, memperbincangkan bagaimana sikap Yesus yang makan bersama dengan orang berdosa. Dan itu dipertanyakan oleh ahli-ahli Taurat itu kepada murid-murid Yesus. Tapi apa kata Yesus? Bukankah orang sakit yang membutuhkan tabib? Demikian juga Yesus datang bukan untuk orang benar. Dalam pandangan kita, mungkin kita akan sependapat dengan ahli-ahli Taurat orang Farisi. Sungguh tidak pantas Yesus makan bersama orang berdosa. Sebab kita melihat perbandingan antara Yesus yang begitu suci dengan para pemungut cukai yang penuh dengan dosa. Tapi Yesus mengatakan, orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Orang berdosalah yang membutuhkan Yesus penebus, mengajar untuk mengarah ke jalan kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, pandangan manusia tidak sama dengan cara pandang Allah. Allah sejak semula mencintai umat manusia, dan Allah sangat merindukan semua manusia mendapat keselamatan. Oleh karena itulah, Yesus datang untuk orang berdosa, bukan orang benar. Petunjuk dibutuhkan untuk orang yang tersesat, bukan orang yang sudah sampai kepada tujuan, yang sudah mendapat jalan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana seorang Lewi yang tidak diperhitungkan berharga bagi Allah? Begitu juga dengan kita. Kita mungkin merasa orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang yang penuh dengan dosa. Tapi percayalah, Yesus juga datang untuk kita. Yesus juga merindukan agar kita mengikuti jalan yang Ia bawa, ajaran yang Ia ajarkan, agar kita pun akan sampai kepada keselamatan yang Yesus persiapkan. Amin. Tuhan memberkati.